Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Diarani dan Pak Vicky selaku dosen pengampu mata kuliah AKL 2 kelas F karena telah memperkenankan kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab 17 yaitu partnership liquidation. Selanjutnya, di slide berikutnya akan menampilkan anggota dari kelompok kami. Perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Lailatul Nafia dengan NPM akhir 004. Lalu yang kedua ada Rizky Aprilia Saputri dengan NPM akhir 032. Lalu yang ketiga ada Rafandika dengan NPM akhir 059. Dan yang terakhir ada Nadia Febrinta dengan NPM akhir 148. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Nafia dengan NPM akhir 004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses likuidasi. Likuidasi kemitraan adalah proses menutup bisnis bersama. Secara umum ada 4 langkah utama yang dilakukan. Yang pertama, mengubah aset menjadi uang, di mana semua aset non-kas seperti inventaris atau peralatan dijual untuk mendapatkan uang tunai. Lalu yang kedua, mencatat keuntungan dan kerugian. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset serta beban selama periode likuidasi itu dicatat. Lalu yang ketiga, melunasi utang. Jadi semua kewajiban atau utang perusahaan itu dibayar penuh. Lalu yang keempat, membagikan sisa uang kas. Jadi uang tunai yang tersisa setelah semua utang lunas dibagikan kepada para mitra sesuai dengan saldo akhir modal mereka. Menurut Uniform Partnership ACT atau UPA tahun 1997 ada hierarki jelas dalam pembayaran selama likuidasi. Yang pertama, prioritas pertama, bayar dulu semua ke kreditur eksternal. Ini merupakan pihak luar yang memiliki utang kepada kemitraan seperti vendor atau bank. Lalu yang kedua, prioritas kedua yaitu setelah kreditur eksternal lunas, sisa kas digunakan untuk membayar kembali modal para mitra. Perlu dicatat, aturan ini itu berlaku untuk kemitraan yang solvent, yaitu aset lebih besar daripada utang, tidak memiliki saldo pinjaman kepada mitra, dan seluruh asetnya dijual sebelum kas didistribusikan. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, proses likuidasinya akan lebih kompleks. Saya akan menjelaskan mengenai likuidasi kemitraan sederhana, di mana likuidasi kemitraan sederhana merupakan proses menutup bisnis dengan mengkonversi semua aset menjadi kas, melunasi utang, dan membagi kas sisanya kepada para mitra. Ini terjadi dalam satu kali proses penyelesaian akhir. Contoh kasus seperti kemitraan Hall dan Kir, di mana kondisi awal Hall itu 70% dan Kir 30%, memutuskan melikuidasi kemitraan mereka. Neraca awal menunjukkan total aset sebesar 110.000 dan utang serta modal sebesar 110.000. Hall juga memiliki pinjaman kepada kemitraan sebesar 10.000. Urutan pembayarannya, yang pertama, bayar utang kepada pihak ketiga sebesar 40.000. Lalu yang kedua, bayar kembali pinjaman Hall sebesar 10.000. Dan yang ketiga, distribusi sisa kas pada Hall sebesar 8.900 dan Kir sebesar 28.100 sesuai saldo akhir modal mereka. Lalu di sini bagaimana jika modal itu defisit atau debit saldo? Jika terjadi kerugian saat likuidasi, saldo modal satu atau lebih mitra bisa berubah menjadi debit. Ini berarti mitra tersebut itu memiliki kewajiban kepada mitra lainnya. Di sini ada dua yang terjadi, yaitu yang pertama ada mitra solvent dan yang kedua mitra insolvent. Mitra solvent ini
yaitu mitra dengan saldo debit wajib menyetorkan dana pribadi ke kemitraan untuk menutupi defisitnya. Contohnya, J 40% punya saldo debit sebesar 3.000. Jika J solvent, ia harus menyetor 3.000 sehingga kemitraan bisa membayar Jim dan Joe. Lalu, jika mitra insolven, yaitu jika mitra yang defisit tidak bisa membayar, defisit tersebut menjadi kerugian yang harus ditanggung oleh mitra lain dengan saldo positif. Kerugian ini dibagi sesuai dengan rasio pembagian laba atau rugi relatif mereka. Contohnya, jika J tidak bisa membayar 3.000, kerugian ini akan dibebankan kepada Jim dan Joe sesuai rasio relatif mereka. Jim menanggung 2.000 dan Joe menanggung 1.000. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu distribusi lanjutan memerlukan persetujuan mitra. Jadi setiap distribusi kepada mitra sebelum semua keuntungan dan kerugiannya direalisasikan dan diakui memerlukan persetujuan semua mitra. Jadi diasumsikan di sini bahwa Fox, U, and Z adalah mitra yang berbagi keuntungan dan kerugian secara merata dan bahwa kemitraan sedang dalam proses likuidasi dengan saldo akun setelah semua kewajiban mitra yang telah dibayarkan. Berikut adalah jumlahnya, yaitu debit dan kredit. Ada uang tunai, peralatan dan modal pada debit sejumlah total keseluruhan 85 dan kreditnya pinjaman U dan Z total keseluruhannya 85. Jika uang tunai yang tersedia ini akan didistribusikan 10.000 harus dibayarkan kepada U dan 20.000 kepada Z. Untuk perhitungan pembayarannya adalah sebagai berikut. Jadi ada ekuitas mitra, kemungkinan kerugian pada aset non-kas, peralatan, kemungkinan kerugian pada saldo debit fak dibagi 50-50, pembayaran aman. Selanjutnya yaitu distribusi lanjutan memerlukan persetujuan mitra. Jadi setiap distribusi kepada mitra sebelum semua keuntungan dan kerugiannya direalisasikan dan diakui memerlukan persetujuan semua mitra. Jadi diasumsikan di sini bahwa Fox, U, and Z adalah mitra yang berbagi keuntungan dan kerugian secara merata dan bahwa kemitraan sedang dalam proses likuidasi dengan saldo akun setelah semua kewajiban mitra yang telah dibayarkan. Berikut adalah jumlahnya, yaitu debit dan kredit. Ada uang tunai, peralatan dan modal pada debit sejumlah total keseluruhan 85 dan kreditnya pinjaman U dan Z total keseluruhannya 85. Jika uang tunai yang tersedia ini akan didistribusikan 10.000 harus dibayarkan kepada U dan 20.000 kepada Z. Untuk perhitungan pembayarannya adalah sebagai berikut. Jadi ada ekuitas mitra, kemungkinan kerugian pada aset non-kas, peralatan, kemungkinan kerugian pada saldo debit fak dibagi 50-50, pembayaran aman. Selanjutnya membahas tentang installment liquidation atau disebut juga dengan likuidasi angsuran. Likuidasi bertahap ini membagikan kas kepada mitra sesuai ketersediaan sebelum seluruh laba rugi likuidasi terrealisasi. Nah, sebaliknya pada likuidasi sederhana, kas ini baru dibagikan setelah semua laba rugi tercatat di saldo modal mitra. Nah, selanjutnya membahas tentang prinsip umum likuidasi angsuran, yaitu likuidasi teratur dilakukan dengan membagi kas yang tersedia setelah semua kewajiban luar mitra dibayar. Nah, jika saldo modal mitra sudah sesuai rasio bagi laba rugi dan tanpa pinjaman, distribusi langsung mengikuti rasio tersebut. Nah, jika tidak, ini digunakan jadwal safe payment agar saldo modal mitra perlahan selaras dengan rasio bagi laba ruginya. Lalu setelah selaras, distribusi berikutnya cukup berdasarkan rasio laba rugi tanpa jadwal tambahan. Selanjutnya membahas tentang installment liquidation illustration. Nah, kemitraan debt, Ken, dan Ren akan dilikuidasi setelah 31 Desember 2016. Nah, kas selain saldo konjensi $20.000 dibagikan tiap akhir bulan hingga selesai. Nah, laba rugi ini dibagi 50% untuk debt, 30% untuk Ken, dan 20% untuk Ren. Nah, neraca per 31 Desember 2016 tercatat dalam ribuan. Nah, kronologi dan jurnal likuidasinya adalah untuk yang neraca per 31 Desember 2016 ini menunjukkan aset-aset kas
kas, piutang, pinjaman keren, persediaan tanah, perlengkapan, goodwill, nah dan sumber pembiayaannya, serta hutang dan modal ketiga partner seperti debt ini 50%, Ken 30%, dan rent 20%. Nah, untuk goodwillnya 240.000 dan loan kepada rent 40.000 akan dihapus pada proses awal likuidisasi. Nah, modal akhirnya jadi debt adalah 340.000, Ken 300.000, dan rent 200.000. Nah, untuk kronologi jurnal dan likuidisasinya, pada 1 Januari 2017, langkah awal pinjaman kepada rent di offset ke modalnya, goodwill dihapuskan, serta kas yang masuk dari penagihan piutang. Nah, jurnal pentingnya, loan rent di offset modalnya 40.000, goodwillnya dihapuskan dari modal sesuai porsi, lalu penagihan piutang masuk kas. Nah, lalu pada Februari 2017, penjualan persediaan dan perlengkapan, yaitu persediaannya terjual melebihi harga buku dan ada keuntungan yang dibagikan ke modal partner. Nah, perlengkapan yang terjual rugi, yaitu kerugiannya dibagi sesuai porsi modal. Nah, lalu pembayaran hutangnya adalah hutangnya itu dibayar penuh. Lalu pada Maret 2017, penjualan tanah dan tanah ini terjual dengan biaya likuidasi dan dibebankan ke pasar partner. Lalu pembayarannya kewajiban baru ini kewajibannya ditemukan dan dibayar, lalu kas ini didistribusikan ke partner. Lalu pada April 2017 menjelaskan bahwa penjualan perlengkapan terakhir, sisa piutang dihapus dan sisa kas ini dibagi final. Selanjutnya yaitu membahas tentang setiap entry ini harus dicatat dalam laporan likuidisasi yang merangkum seluruh transaksi hingga proses selesai, dan laporan sementara penting karena menunjukkan perkembangan likuidisasi dan dasar keputusan pada 31 Januari 2017, dan ada kas sebesar $140.000, lalu $20.000 ini disisihkan untuk konjensi, lalu $120.000 dibagikan seluruhnya ke Ken dengan $20.000 melunasi pinjaman dan $100.000 ke akun modalnya. Nah, untuk di samping kiri menjelaskan bahwa ringkasan akun-akun selama proses likuidisasi dari 1 Januari sampai 1 Februari 2017. Lalu membuat saldo awal aset dan modal partner, offset pinjaman rent, penghapusan goodwill, penagihan piutang, penjualan inventaris, dan distribusi awal kas ke kreditur dan Ken, yaitu 120.000. Lalu memperlihatkan saldo akhir kas rendah, yaitu 20.000, aset non kas berkurang signifikan, dan modal debt serta rent tetap sementara Ken berkurang karena pembayarannya. Lalu gambar kanan ini membahas tentang schedule of safe payment, yaitu menyajikan jadwal pembayaran aman berdasarkan ekuitas partner per 31 Januari 2017 dan kemungkinan kerugian aset non kas. Lalu membahas tentang menunjukkan alokasi kerugian maksimum yang mungkin dialami tiap partner berdasarkan persentase modal mereka. Nah, lalu contoh kerugiannya pada di tabel kanan ini yaitu 720.000 dialokasikan ke debt, Ken, dan rent, masing-masing minus 360, minus 216, dan minus 144. Dan ini juga memperhitungkan kerugian konjensi, yaitu misalnya kas sertahan, dan kerugian dari saldo debit partner debt yang dialokasikan 60/40 ke debt dan Ken. Nah, pada tabel di kanan ini berguna untuk menentukan beberapa banyak kas yang aman untuk dibayarkan ke masing-masing partner tanpa resiko pembayaran lebih dari ekuitas yang tersisa setelah memperhitungkan kerugian yang mungkin terjadi. Selanjutnya membahas tentang gambar di samping, yaitu yang berada di atas. Pada exhibit sebelah kanan mencatat likuidisasi lengkap pada 1 Januari 30 sampai April 2017. Nah, distribusi kas Maret dan April ini mengikuti rasio laba rugi tanpa perlu safe payments dengan $145.000 dibagikan pada 31 Maret. Nah, untuk penjelasannya yang di sebelah yang di atas ini menjelaskan tentang menampilkan saldo awal Januari tanggal 1 yaitu hingga Maret 1 Maret. Nah, termasuk offset pinjaman rent, penghapusan goodwill, penagihan piutang, penjualan inventaris dan perlengkapan, serta distribusi kas kepada kreditur dan partner. Nah, lalu juga menjelaskan tentang bagaimana perlakuan likuidisasi aset non kas dan kewajiban prioritas yang secara bertahap menurunkan aset dan modal mitra. Lalu ada biaya likuidisasi dan kewajiban baru yang ditemukan dan dicatat, serta distribusi kas ke partner yang menyesuaikan saldo modal mereka.
Lalu juga menjelaskan saldo akhir per 1 Maret 2017 yang menunjukkan pengurangan modal khususnya pada debt dan CAN. Nah, sedangkan REN ini relatif lebih stabil. Untuk yang bawah ini membahas tentang mengurangi cadangan kas $20.000 dari saldo kas $165.000 sebelum distribusi. Nah, seluruh sisa kas kemudian dibagikan kepada mitra dalam distribusi cicilan terakhir pada 30 April 2017. Lebih jelasnya, untuk gambar yang di bawah ini melanjutkan aktivitas dari Maret sampai April 2017, lalu menunjukkan penjualan tanah, perlakuan biaya likuidasi, distribusi kas tahap Maret, dan saldo akhir per distribution balance, dan juga menampilkan penjualan perlengkapan terakhir dan juga penghapusan piutang sisa, distribusi kas akhir tahap April, dan penyelesaian likuidasi pada 30 April 2017. Lalu saldo akhirnya menunjukkan bahwa kas dan aset non-kas telah habis terdistribusi dan modal masing-masing partner menjadi nol, yang menandakan likuidasi kemitraan telah selesai. Perkenalkan, saya Nadia Printa Akila Putri dengan NPM Mahir 148. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana distribusi tunai. Dalam penyusunan rencana distribusi tunai ini merupakan metode yang efektif untuk menghitung jumlah pembayaran aman kepada mitra dan mencegah pembayaran berlebih kepada mitra manapun. Namun, dengan pendekatan ini tidak efisien jika banyak distribusi angsuran yang dilakukan kepada mitra, karena jadwal pembayaran aman harus disusun untuk setiap distribusi hingga saldo modal selaras dengan rasio bagi hasil dan juga rugi. Penyusunan rencana distribusi kas juga disebut sebagai rencana pradistribusi kas untuk likuidasi suatu kemitraan melibatkan pemeringkatan mitra berdasarkan dengan kerentanan mereka terhadap potensi kerugian. Penggunaan peringkat kerentanan tersebut untuk menyusun jadwal penyerapan kerugian yang diasumsikan, dan juga penyusunan rencana distribusi kas berdasarkan jadwal penyerapan kerugian yang diasumsikan. Dalam mengilustrasikan perencanaan penyusunan rencana distribusi kas, contoh daripada debt, CAN, dan REN digunakan kembali. Untuk yang pertama yaitu peringkat kerentanan. Di sini ada gambar dan juga di dalam ilustrasi tersebut, pada awal proses likuidasi, debt, CAN, dan REN memiliki saldo modal masing-masing sebesar $340.000. Kemudian CAN memiliki $340.000 dan juga 200.000. Tetapi ekuitas mereka, modal atau saldo pinjaman masing-masing adalah 340.000, 360.000 dan juga 160.000. Dalam menentukan kerentanan mereka terhadap potensi kerugian, ekuitas masing-masing dibagi menjadi dengan rasio bagi hasil untuk mengidentifikasi kerugian maksimum yang dapat ditanggung oleh mitra tersebut tanpa dengan adanya mengurangi ekuitas di bawah 0. Peringkat kerentanan untuk debt, CAN, dan REN ditentukan sebagai gambar berikut. Yang pertama debt, laba pembagiannya sekitar 0,5, dan kemudian penyerapan kerugian potensi sebesar Rp680.000. Kerentanan peringkat 1 yaitu paling rentan. Dengan cara itu dikali. Kemudian CAN 360.000 dikali dengan 0,3 menghasilkan sebesar 1.200.000 dengan rentan peringkat ketiga, dan REN yaitu 160. Selanjutnya membahas mengenai rencana distribusi kas. Dalam menyusun rencana distribusi kas, kas pertama yang tersedia untuk didistribusikan diberikan kepada kreditor non-mitra. Ini terdiri dari utang usaha sebesar 300.000 dan hasil bayar sebesar 200.000 dari kemitraan debt, CAN, dan REN per 31 Desember tahun 2016. Sisa dari $20.000 itu diberikan kepada CAN untuk melunasi pinjamannya kepada kemitraan, karena pinjaman mitra memiliki prioritas lebih tinggi daripada saldo modal mitra. $100.000 berikutnya yang tersedia didistribusikan kepada CAN dengan mempertimbangkan saldo modalnya. Distribusi ini menyelaraskan rasio modal bagi hasil CAN, REN, dan juga debt. $60.000 berikutnya dibagi 60% dan 40% sisanya antara CAN dan REN. Di distribusi ini melengkapi penyelarasan semua saldo modal dan juga rasio bagi hasil, dan distribusi sisanya sesuai dengan rasio bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Di
sini ada jadwal distribusi kas. Penerapan lebih lanjut dari rencana distribusi kas dapat diilustrasikan dengan asumsi bahwa kemitraan debt, CAN, dan REN dilikuidasi dalam 2 angsuran dengan uang tunai sebesar 550.000. Didistribusikan di angsuran pertama dan 250.000 pada angsuran kedua dan terakhir. Dengan asumsi ini, rencana distribusi kas akan digunakan dalam penyusunan jadwal distribusi kas seperti gambar berikut. Angsuran pertama, uang tunai yang didistribusikan ke kreditor prioritas pinjaman CAN sebesar 500 dan juga 20. Prioritas kewajiban sebesar 500. CAN capital sisa $30 dan uang tunai didistribusikan dengan jumlah 550. Prioritas kewajiban 500 ditambah dengan 30, CAN sejumlah $20. Angsuran kedua, modal CAN sebesar $70, CAN modal juga $70, CAN dan REN bagiannya 60/40 sebesar 60 dan juga $36. Sisa 50/30 dan 20 sebesar $120 untuk modal debt sebesar $60 dan modal CAN sebesar $36. Untuk REN 24. Kas sebesar 550.000 yang didistribusikan pada angsuran pertama dialokasikan sebesar 500.000 untuk liabilitas non-mitra dan 20.000 untuk melunasi pinjaman dari CAN. Sisa 30.000 dibayarkan kepada CAN untuk mengurangi saldo rekening modalnya. Pada angsuran kedua, seperti yang telah ditunjukkan pada jadwal distribusi kas, CAN menerima $70.000 pertama untuk menyelaraskan saldo modalnya dengan saldo modal dari REN. $60.000 berikutnya dialokasikan kepada CAN dan REN sesuai dengan rasio pembagian laba rugi relatif mereka, yaitu sebesar 60/40, dan $120.000 terakhir dialokasikan kepada debt, CAN, dan REN sesuai dengan rasio pembagian laba rugi relatif mereka, yaitu 50/30/20. Informasi dari jadwal distribusi kas digunakan dengan cara yang sama seperti informasi dari jadwal pembayaran aman. Pembayaran kas yang ditunjukkan oleh jadwal distribusi kas dicatat dalam laporan likuidasi persekutuan dan dalam persekutuan saat distribusi kas benar-benar dilakukan. Penyusunan rencana distribusi kas memang lebih memakan waktu daripada penyusunan satu jadwal pembayaran aman. Namun seperti yang ditunjukkan di sini, rencana distribusi kas menyediakan cara yang fleksibel dan efisien untuk menentukan pembayaran aman kepada mitra. Selain itu, rencana distribusi kas membantu dalam perencanaan. Kemudian subbab yang terakhir, yaitu ada mitra dan kemitraan yang bangkrut. Urutan pembagian aset dalam likuidasi suatu persekutuan telah disebutkan sebelumnya dalam bab sebagai berikut. Yang pertama ada jumlah terutang kepada kreditor dan juga jumlah yang terutang kepada mitra selain untuk modal dan keuntungan. Prioritas yang kedua, jumlah yang harus dibayarkan kepada mitra setelah likuidasi. Kemitraan yang pailit. Ketika suatu kemitraan bangkrut, uang tunai yang tersedia setelah semua aset non-tunai diubah menjadi uang tunai tidak cukup untuk membayar kreditor kemitraan. Kreditor kemitraan akan memperoleh pemulihan sebagian dari aset kemitraan dan akan meminta mitra individu untuk menggunakan sumber daya pribadi mereka untuk memenuhi klaim yang tersisa. Kreditor persekutuan dapat mengajukan klaim mereka dari aset pribadi setiap sekutu yang solvent secara pribadi. Pada sekutu diwajibkan untuk menyumbang sejumlah uang yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban persekutuan. UPA secara spesifik menyatakan bahwasannya seorang sekutu harus menyumbang bagiannya dari pembayaran untuk memenuhi kewajiban, serta bagian relatifnya dari kewajiban selain sekutu yang insolvent atau yang tidak dapat atau tidak mau menyumbang bagiannya dari kewajiban. Baik, sekian pemaparan materi kami dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.